Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada program penjelasan Ushulul Qiraah riwayat Al-Imam Qalun An-Nafi' Al-Madani rahimahumallahu taala jami'an yang diselenggarakan oleh LPMQ Departemen Agama Republik Indonesia yang tercinta. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk belajar bersama membahas babu ha'il kinayah. Ha'ul kinayah nama lainnya adalah ha'u ad-dhamir. Maknanya huruf ha yang menunjukkan makna laki-laki orang ketiga, ya. Mudzakkar ghaib. Di mana kemungkinan keadaan atau harokat ha ini di dalam Al-Quran hanya ada dua saja. Kalau enggak hu atau hi. Ha'ud dhamir atau ha'ul kinayah menempel atau melekat ada kalanya di akhiran huruf. Misalnya walahu, ya, bihi. Atau di akhiran sebuah isim, ismuhu, ya, bidha'atahu. Atau melekat di akhiran sebuah fi'il, kata kerja. Contohnya ya'lamhu, ya'lamu, dan lain-lainnya. Ha'ul kinayah di dalam Al-Quran terdapat 4 keadaan. Ini perlu kita ketahui, ya. 4 keadaan ini tidak ada khilaf di antara a'immah qiraa'ah asyarah kecuali Al-Imam Ibnu Katsir. Nanti insya Allah pada program yang berikutnya kita akan mengetahui. Keadaan yang pertama di mana ha'ul kinayah posisinya di antara dua huruf berharokat. Sebagaimana pada contoh wa la hu ma. Hu-nya itu adalah ha'ul kinayah, sebelumnya ada lam yang berharokat, di depannya adalah huruf mim yang juga berharokat. Dalam keadaan yang pertama ini seluruh a'immah qiraa'ah asyarah membacanya dengan mensilahkan ha'u al-kinayah, yaitu menambahkan wawu dan kita panjangkan selama 2 harokat, ya, walahu ma. Tentu kalau di depannya terdapat huruf mutaharrik yang berupa hamzah, maka al-imam Qalun, ya, begitu juga imam lainnya selain Qalun itu memiliki panjang 4 harokat karena kaedahnya masuk pada mad jaiz munfasil sebagaimana pada mim jama'. Contoh misalnya bihi anfusakum, ya, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Sehingga Imam Qalun dalam keadaan yang pertama ini atau keadaan di mana di depannya huruf mutaharrik hamzah mutaharrik punya 2 wajah, yaitu bihi anfusahum 2 harokat dan bihi anfusahum karena hukumnya sama seperti mad jaiz munfasil. Ini keadaan ha'ul kinayah yang pertama. Keadaan ha'ul kinayah yang kedua, ketika ha'ul kinayah berada di antara 2 huruf sukun. Ya, dalam hal ini seluruh a'immah qiraa'ah asyarah termasuk Qalun sepakat, ya, sepakat tidak mensilahkan haknya. Ya, contoh misalnya ya'lamhullah, ya'lamhu, ha'ul kinayah, sebelumnya ada mim sukun, di depannya ada lam lafzul jalalah yang dimana dia musyaddad. Huruf musyaddad adalah huruf sukun, sama saja. Ya, sekali lagi tanpa mensilahkannya seluruh a'immah qiraa'ah asyarah secara kesepakatan. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi berkata, "Walam yasilu ha mudmarin qabla sakinin." Adapun terkait keadaan yang pertama tadi, Al-Imam Asy-Syatibi juga mengatakan, "Wa ma qablahu at-tahriku lil kulli wussila." Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang ketiga, ya, silakan disimak. Ha'ul kinayah sebelumnya
terdapat huruf sukun, di depannya terdapat huruf yang berharokat. Dalam hal ini seluruh a'imah qiraah asyarah sepakat membacanya dengan tanpa silah. Ya. Ada kalanya hak kinayanya dhamma, ada kalanya kasroh, tergantung. Kalau hak kinayanya jatuh setelah kasroh seperti bihi, atau jatuh setelah ya sukun, ya tentu dengan kasroh. Namun ketika tidak dijumpai sebelum hak kinayah kasroh atau ya sukun, ya tentu harokat haul kinayah kembali ke aslinya, yaitu dhammah. Ya, kami ulang sedikit. Keadaan yang ketiga, ketika haul kinayah sebelumnya dijumpai huruf sukun, di depannya dijumpai huruf mutaharrik. Dalam hal ini seluruh a'imah qiraah sab'ah sepakat tidak mensilahkannya. Kecuali satu, Al-Imam Ibnu Katsir. Contoh misalnya, fihi hudal lil muttaqin. Termasuk Imam Qalun ya, tidak mensilahkannya. Ya. Fihi hudal lil muttaqin. Adapun keadaan yang keempat, di mana haul kinayah sebelumnya dijumpai huruf mutaharrik, ya, di depannya dijumpai huruf sukun, maka seluruh a'immah qiraah asyarah sepakat tidak mensilahkannya. Ya, secara kesepakatan. Itu yang dimaksud perkataan Asy-Syatibi walam yasiluha mudmarin qabla sakinin. Contoh misalnya, walahul mulku. Hu di sini haul kinayah. Ya, sebelumnya ada huruf mutaharrik lam, di depannya ada huruf lam juga, ya, pada dalam ta'rif yang sukun, sehingga tidak ada satupun yang membaca walahul mulku, tidak ada. Seluruh a'imah asyarah sekali lagi sepakat membaca dengan meninggalkan silah, tanpa silah. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui kaidah usuliyah pada bab haul kinayah, sekaligus pada 4 keadaannya tadi untuk Imam Qalun atau seluruh a'imah qiraah asyarah, kali ini perlu Al-Fakir sampaikan terdapat beberapa kata di dalam Al-Quran di mana dikecualikan dari kaidah yang tadi disebutkan untuk Imam Qalun. Asy-Syatibi menjelaskannya secara rinci. Silakan disimak. Wasakin yu'addih ma'an wallih wa nuslihi wa nu'tihi minna fa'tabir sofiyan hala wa anhum wa an hafsin fa'alqih wa yattaqih hama soffahu qawmun bi khulfin wa anhala wa qul bi sukunil qafi wal qasri hafsuhum wa ya'tih lada taha biliskani yujtala wa fil kulli qasrul haibana. Kesimpulannya, pada bait yang barusan Al-Fakir sampaikan terdapat 7 kata di mana dikecualikan oleh Al-Imam Qalun dari kaidah. Tentu nanti terdapat beberapa kata yang lainnya, namun akan Al-Fakir jelaskan 7 kata ini terlebih dahulu. Yang pertama, wasakin yu'addih, 2 kali di surat An-Nisa. Ya. Di mana Imam Qalun seharusnya membaca dengan silah, ya, karena posisinya hak kinayahnya terletak di antara 2 huruf mutaharrik. Silahnya dengan sila qasira atau sila tawilah, sebagaimana kita ketahui. Namun di sini dikecualikan, bahkan di 7 kata yang kami sebutkan tadi itu dikecualikan, seluruhnya membaca dengan qasr. Maknanya at-tahrik, ya, diharokati saja tanpa silah. Atau istilah lain para imam qiraat dengan ikhtilas. Ikhtilas di sini sekali lagi al-kasratul kamilah. Ya, bukan ikhtilas yang bermakna sulusul harokah, ya. Sebagaimana kita ketahui pada babu al-waqfi ala awakhiril kalim. Kembali lagi pada kata yang pertama, wasakin yu'addih 2 kali di surat An-Nisa. Silakan disimak. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayka
illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Ini yang pertama. Yang berikutnya, wasakin yu'addih ma'nuwallih wa nuslihi. Ya. Kedua kata ini juga ada di surat An-Nisa. Silakan disimak. Al-Imam Qalun membacanya dengan al-kasratul kamilah atau ikhtilas. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Kata yang berikutnya, wasakin yu'addih ma'nuwalli wa nusli wa nu'tihi minha fa'tabir sofyan hala. Kata nu'tihi terdapat di surat Ali Imran, begitu juga di surat Asy-Syura. Silakan disimak. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Ini yang di surat Ali Imran. Yang berikutnya kata nu'tihi yang terletak di surat Asy-Syura. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sehingga kata nu'tihi terdapat 3 kali di dalam Al-Qur'an. Langsung pada kata pengecualian yang berikutnya, yaitu wayattaqihi. Ya, wayattaqihi faulaik terletak di surat An-Nur. Sekali lagi Imam Qalun menyelisihi kaidah asalnya membaca dengan al-kasr al-kamilah atau al-ikhtilas. Silakan disimak. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul muflihun. Kata yang berikutnya dengan hukum yang sama, yaitu kata alqih yang terletak di surat An-Naml. Silakan disimak. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim. Adapun kata fihi muhana, maka Imam Qalun sama seperti kaidah yang telah disampaikan di atas, di mana haul kinayah posisinya terletak setelah huruf sukun, di depannya dijumpai huruf mutaharrik, di mana Imam Qalun kaidah awalnya membaca dengan tanpa silah menyelisih Imam Hafiz. Wa yakhlud fihi muhana. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengecualian kata yang berikutnya yaitu kata arji'hu yang terletak di 3 tempat. Imam Qalun pada kata ini sebagaimana disampaikan membacanya dengan al-ikhtilas atau al-kasrah kamilah, menyelisih kaidah asal. Silakan disimak. Qalu arjihi wa akhah. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata yang berikutnya yaitu kata alaihillah dan wa ma ansanihi, di mana pada kedua contoh ini Imam Qalun membacanya tanpa silah juga, sesuai kaidah, ya, tidak menyelisih kaidah. Pada kata wa ma ansanihi illa syaitan, di sini hak kinayanya posisinya jatuh setelah huruf sukun, di depannya ada huruf mutaharrik, ya, sehingga kaidah kita berbunyi tanpa silah. Wa ma ansanihi illa syaitan. Adapun kata alaihillah yang terletak di surat Al-Fath, maka Imam Qalun sesuai kaidah awal, di mana hak kinayah di sini posisinya sebelumnya terdapat sukun, setelahnya dijumpai huruf sukun, ya. Maka sekali lagi seluruh a'immah sepakat membacanya tanpa silah. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah. Tentu Imam Hafiz di sini membaca dengan dhammah alaihullah. Adapun kata yardahu lakum, maka di sini Imam Qalun juga sama, sesuai dengan kaidah dasar, di mana haul kinayah sebelumnya
terdapat huruf sukun namun terhapus ya, aslinya yardahu lakum. Namun karena kata yardahu di sini majzum, maka huruf alifnya atau ya-nya itu dihapus sehingga yardahu di depannya terdapat huruf mutaharrik sehingga Imam Qaulun sesuai kaidah membaca tanpa silah. Wa in tashkuru yardahu lakum, sama seperti Imam Hafiz. Tinggal satu kata, yaitu kata ya'tihi yang terletak di surat Thaha. Pada kata ini Imam Qaulun memiliki dua wajah. Ya, yang pertama al-ikhtilas. Yang kedua Imam Qaulun memiliki wajah at-tahrik. Tahriknya dengan qasr. Kenapa? Karena di depannya bukan hamzah qata. Akan kami praktekkan, silakan disimak. Wa man ya'tihi mu'mina. Wajah yang kedua, wa man ya'tihi mu'mina. Sama seperti Imam Hafiz pada wajah yang kedua ini. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syatibi berkata di dalam Manzumah Asy-Syatibiyah, wa fil kulli qasrul ha'i bana lisanuhu bi khulfin wa fi Thaha bi wajhaini bujjila. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kita pada episode kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.